Isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta pendidikan karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter Selasa pagi. Para orang tua peserta pendidikan karakter menyebut program ini menjadi fondasi agar pelajar dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat beragam masalah. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat. Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kerap diserang dengan sebutan gubernur konten, Deddy Mulyadi melawan dengan mengatakan lebih baik menjadi gubernur konten daripada cuma molor saja. Baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Seakan tak habis amunisi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jadi sorotan lagi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan lebih baik jadi gubernur konten yang bermanfaat untuk rakyat. Dengan kalimat lebih baik jadi gubernur konten daripada jadi gubernur cuma molor alias tidur. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di acara kelulusan pelajar bermasalah di Jawa Barat usai digembleng di Barak TNI. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Deddy mengatakan, ia telah terbiasa menghadapi kaum nyinyir yang kerap menyerangnya dengan sebutan
gubernur konten. Hal itu tidak akan membuatnya mundur selangkah pun untuk memajukan Jawa Barat melalui gebrakan yang menurutnya banyak membuat orang kepanasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disindir sebagai gubernur konten. Bahkan sejumlah warganet menduga konten yang diunggah Deddy Mulyadi merupakan settingan. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri akhir April lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy nih. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Sebelumnya konten yang diunggah oleh Deddy Mulyadi juga sempat disebut settingan oleh warganet. Usai video perdebatannya dengan seorang remaja viral, kolom komentarnya dibanjiri beragam kritik. Perdebatan tersebut dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Pasalnya, remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi tersebut terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan oleh warganet. Tim Liputan iNews melaporkan.